Indonesia banyak advantage yang kuat di situ pun cuma Irak, Vietnam pun tak perform, Filipina turn off terus, lainlah grup Malaysia. Tapi alhamdulillah kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Kali ini guys, kita akan mereaksi satu video miliknya Atanua Media. Ya, di dalam video ini pastinya kita sebagai orang Indonesia akan tersenyum simpul atau mungkin akan tertawa karena ada hal yang sangat-sangat lucu kalau menurut saya. Mungkin teman-teman juga akan merasa seperti itu sih jika sudah menonton video ini. Kita kan sama-sama tahu guys, di Asia Tenggara hanya kita Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan secara otomatis kita langsung masuk ke putaran Piala Asia 2027. Ya. Dan yang bikin kita ketawa ya guys ya, seperti yang saya bilang tadi, media-media Malaysia ini menganggap bahwa Timnas Malaysia itu adalah timnas yang terbaik di Asia Tenggara selama ajang kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ya. Walaupun mereka gagal masuk ke putaran ketiga, tetapi mereka tetap menganggap Malaysia adalah tim terbaik di Asia Tenggara. Keren. Mantap kalau gitu ya. Nggak lolos tapi terbaik. Ya, hanya mereka sih yang bisa seperti itu. Oke guys, ya tidak usah berlama-lama seperti apa beritanya, dan jangan lupa ya guys, nanti kunjungi channel Atanua Media. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, seminggu berlalu pasca kegagalan Timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga Piala Dunia Zona Asia, publik sepak bola Malaysia mengobati duka lara dengan sebuah berita bahwa Timnas Malaysia merupakan tim terbaik yang katanya merupakan lansiran dari laman ASEAN Football dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 dari kawasan Asia Tenggara, yang melewati Indonesia posisi kedua dan Thailand di posisi ketiga. Rezeki untuk Malaysia menjadi 18 pasukan Asia terbaik tidak menjadi kenyataan apabila Harimau Malaya gagal layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026. Ia terjadi selepas Malaysia menduduki tangga ketiga kumpulan D dengan Oman dan Republik Kyrgyz berjaya layak ke pusingan seterusnya. Dengan menduduki tempat ketiga, Malaysia akan merebut tempat ke Piala Asia 2027 di pusingan ketiga kelayakan kejohanan tersebut. Jelas sekali, semua pihak kecewa kerana impian ke Piala Dunia musnah sekali lagi. Realiti ini ternyata perit kerana sebenarnya Harimau Malaya adalah wakil ASEAN yang beraksi paling cemerlang ketika pusingan kelayakan. Dalam data yang dikumpulkan oleh ASEAN Football, laman tersebut mendedahkan Malaysia adalah negara Asia Tenggara paling baik dalam kelayakan Piala Dunia apabila mengumpul mata terbanyak. Dibandingkan dengan 6 negara Asia Tenggara lain, Malaysia muncul pasukan terbaik dengan mengutip 10 mata hasil 3 kemenangan, 1 seri dan 2 kekalahan. Rekod itu disamai oleh Indonesia yang mengutip jumlah mata serupa, dengan kedua-dua negara mencatatkan perbezaan jaringan setara iaitu 0. Namun begitu, nasib berbeza buat kedua-duanya apabila Malaysia gagal mara ke pusingan seterusnya, manakala Indonesia menjadi wakil tunggal ASEAN di pusingan ketiga. Skuad kendalian Kim Pan Gon di nomor 2, yang lolos ke putaran ketiga nomor 2. Meninggalkan Malaysia sekadar di tempat ketiga kumpulan, sementara Indonesia di mengutip F juga ya, mengutip ceritanya, mengutip Filipina dan Vietnam menentang 2 seteru Asia Tenggara nyata memberikan kelebihan buat sang Garuda untuk mara. Ya, hal inilah yang menjadi salah satu cuitan warganetnya di jagat maya hingga menilai bahwa Indonesia beruntung dapat grup muda di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia hingga lolos ke putaran ketiga. Nasib baik saja orang dapat grup muda, dengan Irak pun asyik kena belasah. Kalau satu tim dari Central Asia ada dalam grup itu, Konoha takkan layak punya. Boleh dikatakan Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam Piala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage yang kuat di situ pun cuma Irak, Vietnam pun tak perform,
Filipina turn off terus, lainlah grup Malaysia. Tapi alhamdulillah, kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bakal jadi lumbungkul layak, tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk Piala Asia autentik. Malaysia Piala Asia kena playoff dulu. Indonesia tak power pun, lebih kepada nasib baik, sebab grup senang macam level Piala Suzuki saja. Oke, di sisi lain apapun cuitan netizennya, hal yang tidak dapat disembunyikan adalah ekspresi kekecewaan tetap terlihat ke permukaan bahwa timnasnya gagal. Karena awalnya sudah memasang ekspektasi tinggi, namun ternyata gagal. Dalam video ini agak cukup panjang untuk aku bahas tentang Coba aja ya kan komentarnya kan, yang dibilang kita tim kita apa grup kita yang mudah-mudah lah. Malaysia ni. Tak tahulah, kita gembira lah kan. Tawa saya guys. Masa first game. Kita yang lolos tapi dianggap apa gitu, kita beruntung lagi katanya. Kita kalah dengan Oman. Dua perlawanan yang berturut-turut disebabkan kita, yalah masa tu cuti kan, game pun cuti. Pemain-pemain pun rasa macam tak bersedia dan banyak masalah yang berlaku. Jadi kita tak menang. Kita kalah dalam dua perlawanan rumah kita sendiri. Dan apa yang terjadi ni adalah silap kita sendiri, yang tim kita ni tak update dari dulu sampai sekarang. Itu je lah player kita ada. Sampaikan penyerang kita pun tak ada. Dan semua masalah-masalah yang ada sekarang ni, kalau aku nak cakap salah si FAM, memang diorang terang-terang. Kalau nak tengokkan negara-negara lain macam Thailand, Vietnam, macam Filipina, diorang dah update dah tim diorang. Diorang dah bawa dah play-play. Lagi-lagi Indonesia sekarang ni kan, diorang pulun-pulun bawa pemain-pemain yang terbaik dekat warisan diorang dekat dalam seluruh dunia ni, masuk dalam tim diorang untuk layak ke round 3. Tahniah untuk Indonesia layak ke round 3. Dan Thailand pun tak layak, tapi diorang at least diorang dah buat yang terbaik. Diorang ditempatkan dalam grup yang memang betul-betul. Tapi Malaysia, sejujurnya kita boleh layak kan? Tapi sayangnya FAM kita tak berani untuk bawa play-play bagus kat dalam tim. Aku tak tahu apa masalah dia. Wallahu alam. Dari dulu sampai sekarang kita tak ada perubahan. Kita tak ada nak bawa pemain-pemain yang betul. Penyerang pun kita tak ada. Kita ada berlambak penyerang warisan kita tak nak bawa. Itulah kalau aku nak cakap. Lain nanti kau cakap aku macam pandai pula kan. Tapi itulah jadi pada skuad kita sekarang ni. Kita kalau ada penyerang kan 2-3 orang, aku rasa kan kita dah boleh jaringkan dalam 7 gol lah korang cakap kan. Menentang Chinese Taipei ni, yelah kita cakap pasal game pula. Menentang Chinese Taipei ni kita marahkan. First half kita rasa macam nolai, kena bobol 1-0. Main macam sampah jugalah. Pegang bola pun, yelah itulah Malaysia kan. Tak tahu apa jadi. Masuk second game kita dah mula main serius, dapat 3 gol, 3-1. Tapi tak menjaminkan kita layak. Sebab kau nak tunggu ke Oman tu bantai Kyrgyzstan berapa kosong? 7-0. Tak lah. Ingat Kyrgyzstan tak ada kaki ke? Dia tak nak main bola. Jadi aku suka nak cakap Malaysia ni tak layak atau tidak. Malaysia memang dah automatik tak layak. Dan kena terimalah benda tu kan. Korang jangan cakap aku ni tak nak sokong Malaysia. Aku dah muak dah cakap pasal Malaysia ni. Dari dulu sampai sekarang sama je, tak pernah berubah. Kita ada banyak pewarisan tak nak bawa, itulah inilah, bagi alasan. Dan tak ada perubahan langsung. Apa juga yang jadi, itulah. Kau tanyalah diri kau tu, macam mana skuad Malaysia. Kita tak ada penyerang warisan lah. Berlambak penyerang warisan kita tak nak bawa. Ada apa-apa yang berubah sampai bila-bila. FAM tak akan berubah. Jadi dalam ni FAM perlu letak jawatan. Presiden FAM perlu letak jawatan. Kipanggun jangan tak jawatan. Bagi aku Kipanggun tak salah. Presiden FM patut tak jawatan. Bila Malaysia tak layak ni, dia dah gagal dah. Automatik kita dah gagal. Dah gagal. FM dah gagal. Kipanggun pun gagal. Semua kita gagal. Jadi siapa yang gagal, tolong letak jawatan. Bagi orang yang benar-benar untuk pegang FM ni, untuk bawa pergi lebih jauh. Disebabkan Malaysia gagal ke pusingan ketiga dalam World Cup Qualifier, maka Malaysia terpaksa bermain playoff untuk layak ke Piala Asia tahun 2027. Aku akan bagi info sikit pasal benda ni. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, bolehlah tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos.
So, untuk pengetahuan semua, Malaysia diletakkan dalam pot Tak, yang bos. kedua. Istilah korang Indonesia boleh nampak kat dipakai situ, terus sama orang-orang ini ya. sama level dengan Filipina dan juga Singapura. Walaupun kita tahu kita bukan level tu. Singapura hari tu kena bantai dengan Korea. Kita berjaya mengikat Korea 3 sama, betul tak? Dekat pot pertama kita ada Jumawa Thailand, juga ini Syria, orangnya. Vietnam, Lebanon dan juga India. Nggak Okey? level Cuma Singapura, berita yang Filipina agak nggak level dia merisaukan Malaysia, guys. Untuk negara Malaysia, hanya juara grup sahaja yang akan layak ke Piala Asia. Naik juara tak boleh tahu. Kena jadi juara Dasarnya grup. memang seperti Okey? itu ya kalau So, orang-orang kita Malaysia mesti ini ya. risaulah Kebanyakan dengan negara-negara yang terlalu ada dekat jumawa pot yang banget pertama. ya. Of course lah, kita target harap-harap dapat India ataupun Lebanon. Dapat India pun okey juga. Sebab kita tahu India ni dia bermusuh dengan Palestin. Jadi semangatlah sikit, motivasilah sikit untuk player-player Malaysia kan. Okey, so itu saja. Apa pendapat korang? Korang rasa boleh ke Malaysia main Piala Asia tahun 2027 nanti? Ataupun terciduk juga kali ni? Boleh komen dekat bawah. Yang belum follow, bila nak follow? Ya, apapun hasilnya, itulah ekspresi untuk menghibur kekecewaan atas kegagalan keputaran berikutnya yang mereka sebut kepusingan ketiga Piala Dunia 2026 Zona Asia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terciduk katanya, guys. Terciduk itu kalau kita itu kan tertangkap ya, tertangkap atau tertangkap basah ya, terciduk. Apa namanya, ketangkap tangan kan terciduk ya. Apa namanya, ketahuan itu kan terciduk. Kalau sama kita ya macam-macam lah artinya terciduk. Kalau sama mereka terciduk berarti apa istilahnya, guys? Pulang kampung ya, kalah lagi gitu ya, gagal gitu ya kalau bagi mereka ya. Kadang-kadang itu ya, kadang-kadang kita bikin tertawa sendiri sama mereka ini yang masih saja sering koar-koar bahasa Indonesia itu bahasa Melayu ya. Padahal bahasa-bahasa mereka itu sebenarnya kita kan nggak paham juga ya, sangat berbeda jauh lah. Jadi kita nggak bahas bahasa dulu ya, guys. Kita bahas ini tadi yang lucu ya, ketawa juga kita lihatnya mereka ini ya. Gagal, poinnya sama dengan kita Indonesia, tetapi kita bisa di urutan kedua ya. Ya suka-suka mereka lah situ. Yang penting mereka itu bahagia, senang ya kan. Itu kan cara mereka menutupi rasa kegundah gulanaan mereka karena gagal masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi ya caranya ya seperti itu. Dan caranya lagi ya dengan cara menghibur bahwa Indonesia ini bernasib baik karena masuk grup yang dianggap mereka adalah grup-grup ringan ya, sedang mereka dari grup yang berat ya. Ya itulah mereka itu kualitasnya seperti itu ya, menganggap kemenangan kita, keberhasilan kita adalah keberuntungan ya. Dan di sini juga bisa kita buktikan sendiri ya, guys, sebenarnya bahwa mereka ini memang orang-orang yang sangat-sangat merasa diri mereka itu sebenarnya hebat ya. Jadi Indonesia ini harus di bawah mereka gitu ya. Mayoritas, guys, mayoritas. Ya buktinya apa ya? Seperti tadi. Komentar-komentarnya tadi kan teman-teman sudah dengar sendiri kan. Seperti itu. Seperti itu serumpun. Serumpun dari bulan aja sana. Saya nggak mau dibilang serumpun dengan Malaysia. Apa serumpun. Jadi menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Lagi guys, jangan lupa ya kunjungi channel Atanoa Media ya. Terima kasih, tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.